orang yang terpapar HIV tidak untuk dijauhi. Stop berpikiran begitu. Tapi bagaimana kita bisa rangkul, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Orang yang terpapar HIV AIDS itu tidak sendiri sebenarnya. Ada beberapa orang yang peduli. Termaksud kami ini, teman Manpa. Di kampus UIN pun ada. Cuman jangan di-share. Yang kena HIV. Yang terkena HIV dan pelakunya juga LSL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast komunikasi dan penyiaran Islam bersama saya Syahrul Rozi yang akan memimpin episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Hari AIDS sedunia. Atau yang lebih jelasnya kita akan membahas tentang apa itu HIV dan apa itu AIDS. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri orang-orang yang tertular HIV/AIDS dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, tanpa basa-basi lagi sudah bersama saya salah satu ketua UKM yang ada di Tataran UIN Datuk Koromo Palu, yakni UKM Manpa, mahasiswa anti narkoba dan peduli AIDS, yakni Kanda Fikri. Jadi apa kabar Kanda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Karena ini ketua umum Manpa, betul ya? Ketua umum Manpa. Itu kepanjangannya tidak salah. Mahasiswa anti narkoba dan peduli AIDS. Betul berarti saya. Jadi sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya mau tanya nih Kak, sebenarnya apa itu HIV dan apa itu AIDS? Adakah? Saya kira pertama HIV sama AIDS ini sama. Ternyata ada bedanya. Ya, ada bedanya memang. Dari nama saja sudah beda kan? Iya. HIV dengan AIDS. Betul apalagi juga. artinya. Jadi sebelum saya jelaskan apa itu HIV, apa itu AIDS, lebih bagusnya kita kenali dulu sejarahnya tuh. Sejarahnya itu masuk di Indonesia. Jadi HIV itu pada tahun 1987 masuk di Indonesia di Provinsi Bali. 1987. Di Provinsi Bali. Ya. Itu ditemukan di sama orang gay atau LSL, lelaki seks lelaki. Pasangan gay. Ditemukan di rumah sakit yang ada di Jakarta. 4 orang pertama kali pada tahun itu. 4 orang berarti 2 pasangan. 2-2. Jadi bakal ada pedang ini. Nah, ditemukan sama 4 orang itu di rumah sakit Jakarta. Ini 4 orang ini yang pertama kali kena HIV? 4 orang itu. Karena cepat penyebarannya kalau melalui LSL. Karena kotor kan. Di kan, paku tusuk. Itu cepat penyebarannya HIV. Yeah. Karena kotor. Kalau mau dibilang perbedaan HIV dengan AIDS, beda. HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Human itu manusia. Immunodeficiency virus itu sistem kekebalan tubuh. Jadi HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Berarti imunnya itu jadi lemah. Itu yang diserang sistem kekebalan tubuh kita. Di dalam ilmu kedokteran ada yang namanya CD4. CD4 itu berfungsi untuk melawan infeksi. Jadi semakin banyak CD4 yang dihancurkan oleh yang namanya HIV, maka kita punya sistem kekebalan tubuh itu menurun. Jadi kalau sudah sistem kekebalan tubuh kita menurun, jadi segala macam penyakit bisa masuk. Entah berarti itu HIV itu gerbangnya. Jadi entah itu bakteri maupun virus itu bisa masuk karena kita punya sistem kekebalan tubuh menurun. Kalau sudah sistem kekebalan tubuh kita menurun, maka di situ kita akan mudah terkena yang namanya AIDS. Masuk lagi di AIDS. HIV dulu baru AIDS. HIV itu virusnya. AIDS itu penyakitnya. AIDS itu apa? Acquired Immunodeficiency Syndrome. Artinya sekumpulan penyakit dari HIV tadi yang saya jelaskan tadi. Maksudnya bagaimana sekumpulan penyakit? Jadi AIDS itu artinya Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi artinya itu sekumpulan penyakit dari HIV tadi. Dari semua ketika kita punya sistem kekebalan tubuh menurun, segala penyakit masuk, kita akan mudah terkena yang namanya AIDS. Artinya tadi itu. Jadi di situ bedanya. Apa itu HIV, apa itu AIDS. HIV itu virusnya, AIDS itu penyakitnya. Itu bedanya. Berarti kalau misalkan orang sudah terkena HIV, kira-kira sudah pasti dia terkena AIDS juga? Tergantung. Kalau dia tidak konsumsi obat yang saya jelaskan,
kayak ARV, singkatannya ARV, ARV. antiretroviral terapi. Kalau dia tidak konsumsi itu obat secara terus-menerus, dia akan mudah terkena yang namanya AIDS. Karena obat itu berfungsi untuk memperlambat penyebaran virus, bukan untuk menyembuhkan, tidak. Karena sampai sekarang ini obat HIV/AIDS itu belum ada ditemukan. Makanya solusinya itu konsumsi yang namanya itu ARV supaya tidak sampai ke tahap AIDS. Nah itu. Jadi konsumsi saja itu obat. Berarti cuma sekedar memperlambat penyebaran virusnya. Virusnya masih ada. Virusnya masih ada. Cuman kalau dikonsumsi itu obat tidak sampai ke tahap AIDS. Maksudnya tidak sampai terkena AIDS. Iya. Karena kalau sudah sampai di tahap AIDS itu ya tinggal sudah parah berarti. Sudah parah sekali. Belum ada obatnya. Belum ada obatnya. Kemudian kalau kita bahas tentang itu tadi sekedar edukasi, apa itu HIV dan apa itu AIDS. Setidaknya dari sejarah itu ternyata dari 4 orang gay. 4 orang gay yang pertama kali didapat di Indonesia yang terkena HIV/AIDS. Nah, kalau misalkan kita bahas lagi di Kota Palu nih, Kak. Saya kutip dari salah satu website di Kota Palu, yaitu Laman Sulteng. Itu ternyata ada 130 kasus di Kota Palu yang terkena HIV/AIDS. Dan lebih parahnya lagi itu didominasi oleh kalangan anak muda. Ya, anak muda. Itu bagaimana menurut Kakak? Ya, kalau kami sendiri dari organisasi bergerak di dalam kampus sebenarnya sudah melakukan pergerakan, yaitu melakukan sosialisasi atau penyuluhan itu di berbagai tempat, mulai dari Sigi, mulai dari Donggala, mulai dari Pantai Timur, mulai dari Kota Palu sendiri. Pantai Timur juga? Pantai Timur sudah. Itu artinya apa? Kami sebagai mahasiswa yang ada di kampus ini, UIN Dato Karama Palu, sudah bergerak untuk mensosialisasikan bahaya HIV/AIDS. Cuman pertanyaannya, sampai sekarang yang 130 kasus itu LSL, ada tidak respon dari pemerintah? Maksudnya respon apa? Contoh kayak wali kota. Itu bagaimana respon terkait kasus itu? 130. Oh iya. Nah, artinya apa? Respon dari pemerintah ini apa terkait kasus itu? Karena wali kota sekarang ini hanya fokus membangun pembangunan yang ada di Kota Palu. Dia kalau soal pembangunan memang bagus, wali kota. Cuman kalau soal memperhatikan masyarakatnya itu. Saya pikir ada bidangnya sendiri, Dinas Kesehatan. Itu sempat saya diskusikan juga. Itu Dinas Kesehatan, KPAP, KPAK, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi, Komisi Penanggulangan AIDS Kota, itu sudah laporkan juga ke wali kota. Bagaimana responnya wali kota terhadap kasus ini? Dan sampai sekarang belum ada. Belum ada respon dari beliau. Tapi fakta ada 130 kasus. Fakta itu 130 kasus. Meningkat dalam 3 bulan. Wih, besar ini 3 bulan ini. 130 kasus ini. 3 bulan. Dalam jangka waktu 3 bulan. 130 kasus itu kalau dibagi lagi, itu terdiri dari apa semua itu? Kalau maksudnya penyumbang kasusnya. Kalau penyumbang kasusnya itu seimbang sebenarnya, bukan hanya LSL semua, tidak. Hasil teman ini dulu saya potong. LSL ini mungkin teman-teman belum tahu yang menonton mungkin. Kalau LSL itu dia lelaki seks lelaki. Seks lelaki. Gay lah ibaratnya. Gay. Klarifikasi dari KPAP kemarin, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi, yang di-share di sosial media itu tidak semua LSL. Garis bawahi tidak semua LSL. Tapi data yang 130 itu semua ada di situ. Mulai dari LSL, mulai dari laki-laki dengan perempuan, mulai dari perempuan dengan perempuan, semua ada di situ di 130. Cuman yang di-share di sosial media itu hanya LSL. Jadi itu klarifikasi dari KPAP. Iya. Oh, yang informasi yang tersebar? Iya. Kebanyakan cuma LSL yang padahal tidak. Ternyata semua juga ada. Bahkan perempuan juga ada. Di kalangan anak muda. Dan LSL yang kemarin viral itu meningkat dalam 3 bulan itu kebanyakan anak muda. Anak sekolah. Ya Allah. Itu. Padahal
kami juga mahasiswa anti narkoba sudah sosialisasikan itu semua. Cuman yang kami tunggu itu apa responnya dari Pak Wali Kota Palu itu ya. Maksudnya jangan cuma fokus membangun pembangunan, tapi perhatikan juga masyarakatnya. Mudah-mudahan Pak Wali Kota dengar. Dengar. Kau dengar. Kemudian kita bahas tentang ini lagi Kak, peran Manpa nih dalam hal ini. Kemudian bagaimana sih salah satu UKM yang bergerak nih di kalangan di tataran penanggulangan anti narkoba dan juga AIDS tuh. Bagaimana cara atau gerakan dari Manpa ini Kak? Mungkin Manpa ini kan setahu mahasiswa mungkin hanya bergerak di tataran kampus saja. Apakah ada gerakan-gerakan di luar yang bicara tentang tadi itu penanggulangan AIDS dan juga lain sebagainya? Ya. Jadi sebenarnya Manpa ini bukan hanya bergerak di dalam kampus saja, tidak. Cuman kami ada program kerja yaitu penyuluhan atau sosialisasi di sekolah-sekolah. Pasigala, Palu, Sigi, Donggala dengan Pantai Timur. Sampai di Pantai Timur. Pantai Timur malahan. Itu pergerakan yang kami berikan untuk mengedukasikan bagaimana bahaya HIV dan seks bebas atau bahaya narkoba. Itu mungkin gerakan-gerakan dari Manpa yang ada di luar. Itu langkah-langkah edukasi yang edukasi. Digunakan. Itu dan hasilnya tetap masih ada yang kena ternyata. Kalau mau dibilang hasilnya, ya pasti ada. Intinya bagaimana kami bisa mengurangi dampak dari seks bebas itu. Artinya tidak langsung besar penyebarannya, artinya mengurang lah tiap tahunnya dengan melakukan sosialisasi itu tadi. Iya, setidaknya kan sudah ada usaha untuk. Yang saya bahas lagi di ini Kak, di HIV tadi. Nah, kebanyakan orang bahkan saya sendiri itu salah penalaran dalam ini penularan virus HIV tadi. Ada yang bilang virus HIV itu bisa tertular dari ciuman lah, ciuman atau bekas duduk dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya penularan virus HIV ini dari mana semua Kak? Ya, jadi kalau untuk virus HIV ini sebenarnya ada yang menular, ada yang tidak menular. Yang menular apa saja? Yang pertama itu bergonta-ganti pasangan, tidak setia sama satu pasangan. Gonta-ganti pasangan. Ya, itu pasti terkena yang namanya HIV karena semua yang dia mau coba. Saya ambil contoh yang dia ada di Tondo Kiri mungkin. Nah, ketika ada pemuda ini bermain di sana, itu bisa jadi dia terkena, kemudian dia bermain lagi di kota ini, akhirnya tidak berhenti penyebaran virus ini. Artinya apa? Tidak setia sama satu pasangan dalam tanda kutip yang sudah menikah. Jadi pesan saya no sex before married. Jadi jangan melakukan seks sebelum menikah. Kemudian penularan yang kedua itu apa? Melakukan atau memakai jarum suntik bekas. Jarum suntik bekas yang sudah dipakai oleh yang terkena namanya HIV tadi. Biasanya sering terjadi itu di mana? Di rumah sakit berarti? Di rumah sakit bisa jadi. Tato itu? Tato itu penyebaran juga bisa. HIV. Jadi kalau misalkan jarumnya dipakai habis batato yang kena HIV? Bisa jadi yang dia pakai lagi sejarum itu, bisa jadi kita terkena. Kalau misalnya itu jarum tidak diganti. Intinya jarum suntik bekas. Itu garis bawahi, jarum suntik bekas. Itu bisa terkena yang namanya HIV. Kalau yang tidak menular apa saja? Tidak menular itu yang pertama berciuman. Ciuman tidak ya? Tidak. Nah, itu yang sering salah paham orang-orang. Nah, kalau berciuman tidak. Pegangan tangan tidak. Menduduki bekas orang yang terkena HIV. Itu tidak menular. Atau mandi bersama sama orang yang terkena HIV. Itu tidak menular karena di dalam kolam itu ada yang namanya kaporit. Kaporit itu fungsinya membunuh kuman. Jadi kalau mandi bersama orang yang terkena HIV, berarti kita tidak tertular karena mati kumannya kan, bekas kaporit tadi. Oh iya. Ya itu. Berarti tersucikan ya? Tersucikan ibaratnya. Kalau ciri-ciri orang yang terkena HIV ini kayak bagaimana dia? Kalau ciri-ciri sebenarnya orang yang terkena HIV itu dia sama kayak kita. Maksudnya maksudnya dia kayak interaksi sama kita, berjalan terus di kota Palu. Jadi
salah satu supaya kita tahu orang itu terkena yang namanya HIV yaitu bawa periksa. Tidak bisa dilihat Tidak sekilas. bisa. Oh, tidak bisa. Kayak kita di sini toh. Tidak bisa saya lihat kok ini terkena HIV. Tidak. Jalan satu-satunya untuk ditahu orang itu terkena yang namanya HIV itu bawa periksa. Di mana? Itu yang pertama di KPAP tadi. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi atau Kota. Dengan rumah sakit, dengan puskesmas. Puskesmas itu salah satu pemeriksaan kesehatan dalam tanda kutip yaitu HIV. Langsung di sana. Supaya ditahui kita itu terkena yang namanya HIV. Kalau misalkan sama berarti orang-orang yang terkena HIV itu fisiknya, maksudnya mungkin postur tubuhnya itu sama kayak gitu orang, sehat-sehat, kelihatan sehat-sehat. Kayak kita begini karena dia punya efek itu lama. Efek apanya nih? Efek kita tahu kalau kita terkena. Contoh kayak misalnya ada orang terkena HIV. Kalau dia sudah rasakan demam tinggi, dia punya nafsu makan menurun, timbangannya juga menurun. Saran saya itu bawa periksa. Karena HIV bisa jadi indikasinya itu. Bisa jadi dia punya indikasi terkena. Karena misalnya habis subuh dia turun panas, habis maghrib naik lagi. Begitu terus. Naik turun demamnya. Naik turun. Dia punya nafsu makan menurun, timbangan menurun. Salah satunya untuk diketahui kita ini kenapa, yaitu tadi bawa periksa. Supaya kita tahu, oh ternyata saya ini HIV. Dan orang yang terkena HIV itu berjalan biasa-biasa begini. Saya pikir karena imunnya itu dia. Kalau misalkan taruhlah saya hari ini, Allah alam bukan cuma minta-minta. Hari ini taruhlah terkena virus HIV. Nah efeknya itu berasa nanti berapa lama? Itu dia hanya hitungan jam kah atau hitungan hari? Hitungan minggu. Kalau untuk HIV. Sekitar berapa minggu baru berasa itu? Sekitar 2-4 minggu. 2-4 minggu. Untuk tahap ke AIDS itu sampai tahunan. Baru sudah mulai berasa itu. Kita imunnya sudah menurun. Sistem kekebalan tubuh kita menurun. Berarti awalnya normal. Itu dia. Jadi tidak bisa kita tahu orang ini terkena. Harus kita bawa periksa. Atau dari dirinya sendiri bawa periksa. Kalau sudah masuk di tahap AIDS, tuh ya sudah bawa ke kuburan sudah bisa karena sudah AIDS. Karena rata-rata data yang saya dapat itu kalau sudah sampai di tahap AIDS pasti sudah meninggal. Ya Allah. Kalau masih di HIV masih bisa selama konsumsi obat yang saya jelaskan tadi. Kasihan orang-orang kalau sudah kena AIDS ya, itu kasihan. Yang pertama kasihan, keluarga malu. Tapi bisa saja kan kalau tadi dibilang tidak hanya, biasanya AIDS ini kan bukan AIDS, HIV. HIV ini tidak hanya berbicara tentang seks juga toh. Jabat tangan pun bisa terkena HIV. Tergantung. Kalau di tangan kita itu ada luka. Ada 4 media HIV/AIDS. Sel darah, cairan vagina, cairan sperma dengan air susu ibu. Itu 4 media HIV. Maksudnya sel darah? Sel darah itu ketika yang tadi Anda jelaskan itu ketika berjabat tangan. Dan yang jabat tangan dengan Anda itu orang yang terpapar. Dan Anda itu ada luka. Oh, saya yang punya luka. Ya, Anda yang punya luka. Kemudian saya jabat tangan dengan orang yang terpapar HIV. Itu bisa jadi terkena. Masuknya lewat sel darah tadi. Dari luka tadi. Karena 4 media HIV, sel darah salah satunya. Nah, itu. Kalau kalau lewat cairan vagina tadi itu? Cairan vagina. Kalau cairan vagina bisa jadi itu melalui yang saya jelaskan tadi air susu ibu. Seperti suami istri. Iya. Bermain, mungkin cairan vaginanya itu yang menyebabkan terpapar HIV/AIDS. Atau cairan spermanya laki-laki. Beda lagi misalkan suaminya ini habis bermain di luar, kemudian main lagi sama istrinya mungkin. Ini dalam tanda kutip sudah menikah yang kita jelaskan ini. Karena kalau yang belum menikah banyak multi tafsir nanti. Salah pandangan. Apalagi habis tadi sel darah, air susu ibu. Air susu ibu itu bagaimana cara penularannya itu? Air susu ibu itu sementara hamil. Kemudian si suami bermain di luar, kemudian sudah mungkin terkena HIV dan dia bermain lagi dengan istrinya.
itu bisa jadi sementara hamil. Ketika sementara hamil, dampaknya itu ke bayi melalui air susu ibu tadi. Jadi dampaknya ke bayi bukan ke ibu. Kasihan bayinya. Apa dampak yang terkena ke bayi itu? Ya itu, yang pertama bayinya itu dia punya kehidupan sudah tidak normal lagi dan bertahan hanya 1 tahun. Itu hanya pada saat dia hamil. Kalau misalkan anaknya sudah lahir, itu. Kemudian lahirnya itu selesai dia lahir bertahan hanya 1 tahun. Tapi lahirnya itu bayinya sudah tidak normal, kurus ya. Kurus. Dan hanya bertahan selama 1 tahun. Kasihan. Ini untuk orang tua di luar sana, ya tolong disayang anaknya, jangan gonta-ganti pasangan, betul. No sex before married. No sex before married. Yang sudah married jangan ganti-ganti pasangan. Setia. Iya. Saya pernah dengar satu istilah yang saya mau tanyakan sama kakak. Oda. Oda itu apa, Kak? Orang dalam HIV/AIDS. Orang dalam HIV/AIDS. Oh, itu istilahnya. Istilah Oda. Oda. Itu ada grupnya dorang. Grup WA. Grup WA. Ada ya? Ada. Itu kalau orang yang sudah dalam Oda. Oh. Jadi di situ nanti jadi hanya satu arahan. Dalam grup itu mungkin hanya ada pihak-pihak yang berwajib yang menanggulangi itu menanggulangi Oda itu. Saya pikir orang-orang yang kena HIV ini langsung diisolasi gitu kayak orang kena corona. Tidak, beda kayak narkoba. Narkoba dia direhab. Iya. Nah, kalau HIV dia kasih obat tapi konsumsi di rumah. Tapi rutin. Dia tidak isolasi. Isolasi. Tapi bisa jadi dia bikin ini penyebaran di luar sana tuh. Karena mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja. Rata-rata data yang saya dapat, orang kalau sudah sadar dan dia konsumsi obat, mustahil dia begitu lagi. Oh, itu yang kalau sadar. Data yang saya dapat. Cuman ya tahulah pribadinya orang lagi toh. Mungkin tidak semua orang begitu. Cuman yang saya berikan ini yang baiknya. Iya. Berarti tidak perlu diisolasi. Tidak perlu. Beda kayak narkoba ini harus direhab. Tidak. Dia hanya konsultasi saja. Dia nanti dikasih waktu. Tiap minggu ini kau kembali lagi. Periksa lagi. Gitu dia. Dia ada dari rumah sakit itu tentukan waktu untuk minum obat itu. Jadi contoh harus jam 9 kau minum ini obat. ARV tadi ini. Lewat dari jam 9 atau lewat sedikit itu obat tidak berfungsi lagi. Harus ganti lagi. Oh gitu ya? Dia harus jam 9 betul-betul jam 9. Beda kayak minum obat antimo, obat panas. Terserah minum jam berapa. Ini harus dipatokan jamnya. Lewat dari jam 9 obat itu biar kau minum tidak berfungsi. Lambat lagi. Obatnya tidak berfungsi, masuk lagi virusnya menyebar lagi. Kalau tidak berfungsi, kembali lagi periksa. Dikasih lagi obat baru. Dia sebetulnya kayak pil dia. Pil. Itu harus diminum ARV itu, tiap hari. 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali biasanya. Baru apa tadi? Iya itu tadi Oda. Orang dalam HIV/AIDS. Nah biasanya nih Kak, orang-orang yang kena, mohon maaf misalkan ada di luar sana yang nonton terkena HIV/AIDS, biasanya sering didiskriminasi. Mungkin dari Kakak ada pesan untuk orang-orang di luar sana yang sering berdiskriminasi Oda ini? Iya betul. Itu pesan saya untuk orang yang suka diskriminasi. Mudah-mudahan keluarga Anda jangan juga. Tapi untuk pesan saya untuk orang yang diskriminasi, anggaplah orang yang terkena HIV itu keluarga Anda. Atau sahabat, teman. Anggaplah. Orang yang suka diskriminasi itu orang yang kurang pemahaman terkait HIV/AIDS. Itu kenapa dia mendiskriminasi. Tapi kalau orang yang sudah paham, dia tidak akan diskriminasi. Tapi bagaimana caranya dia rangkul supaya itu orang yang terpapar yang namanya HIV tidak down. Jadi dia semangat karena masih ada orang di sekelilingnya yang masih mendukung dia. Jadi saya mengutip salah satu quotes yang ada di sosial media. Kalau Anda belajar tentang ilmu agama, belajar juga tentang kemanusiaan. Supaya Anda tidak hanya paham tentang beribadah, tapi paham juga tentang menghormati orang lain.
Iya. Ya. Nah tadi saya kembali ke obat tadi nih. Ini orang-orang yang kena HIV/AIDS ini penanggulangannya itu cuma sekedar obat atau pola hidup juga? Mulai Kan dari bisa saja dia cuma minum obat tapi pola hidupnya ya begitu-begitu saja. Mungkin saya menjawab yang sepengetahuan saja ini. Mungkin diatur juga mungkin pola makan, mulai dari pola hidup, pola makan. Pola hidup itu apa tadi? Ketika sudah sadar dia itu terpapar HIV dan dia sudah konsumsi itu obat, jangan melakukan seks bebas lagi. Itu pola hidup yang pertama. Pola makan itu mungkin ya seperti pada umumnya diatur pola makannya. Ya mungkin seperti begitu. Tidak hanya sembarang-sembarang ketika dia sudah konsumsi tapi dia bermain lagi. Tidak ada gunanya obat. Baru tidak boleh stres juga berarti. Stres. Kalau stres tambah lemah juga itu biasa orang stres karena ada diskriminasi. Iya itu. Itu yang sama tadi. Sama kayak orang kayak kena corona. Dijauhi apa segala macam. Memang kalau corona harus dijauhi karena menular. Kalau dekat, tertular kita. Ini HIV beda. HIV dia kalau sudah ada yang terpapar jangan dijauhi. Jauhi penyakitnya. Bukan orangnya. Karena orangnya itu berdiri di kayak kita ini dipijakan bumi yang sama, dia juga manusia. Kecuali dia hewan, ini manusia. Kalau bicara tentang kemanusiaan ini sensitif. Tapi saya masih, bagaimana kalau misalkan orang yang kena HIV dari pasangan itu apa tadi? LSL. Itu ada di Kota Palu ternyata. Ada. Kakak tahu siapa nama orang itu? Jangan. Saya penasaran nih, ternyata sudah sampai di sini orang-orang begitu. Di kampus UIN pun ada. Cuaks. Cuman jangan di-share. Yang kena HIV. Yang terkena HIV dan pelakunya juga LSL. Innalillahi. Itu. Cuman kami dari Manpa juga tidak langsung share karena ini aib bagi itu orang. Iya, tidak boleh. Privasi. Jangan. Biarkan beliau yang tahu. Ya, biarkan ketua yang tahu. Iya. Ya tadi untuk orang-orang Odah tadi pesan inspiratifnya mungkin yang terakhir. Apa sih mungkin kakak ada pesan yang supaya mereka bisa semangat kembali, jangan sampai stres karena didiskriminasi tadi. Mungkin satu atau beberapa quotes untuk orang-orang Odah. Ya, quotes lagi nih. Jadi pesan saya untuk orang dalam HIV ini, yang pertama ingat orang yang terpapar HIV/AIDS itu tidak sendiri sebenarnya. Cuman ada beberapa orang yang peduli. Ya. Termaksud kami ini. Teman-teman Manpa. Salah satu teman Manpa. Ya itu mungkin pesan yang kedua, tetap semangat karena kalau kita juga tidak semangat, segala penyakit lagi bisa masuk. Karena menurun lagi sistem kekebalan tubuh kita. Yaitu tetap semangat saja. Tetap karena berpikir positif. Banyak orang-orang yang peduli terhadap orang yang terpapar HIV. Tidak untuk dijauhi. Stop berpikiran begitu. Tapi bagaimana kita bisa rangkul, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Kalau misal untuk orang-orang yang belum terkena HIV, mungkin ada pesan. Untuk orang yang belum terkena HIV, jangan sampai terkena. Salah satunya itu jangan melakukan seks di luar nikah. Mungkin orang yang belum terkena HIV jaga kesehatan. Karena kalau sudah terkena yang namanya HIV atau AIDS, ya kita tahu bersama pasti sudah hilang semangat hidup. Itu jelek itu. Baru belum ada obatnya sampai sekarang. Dan belum ada juga obatnya. Makanya untuk orang yang belum kena HIV, tetap jaga pola hidup, jangan gonta-ganti pasangan. Apalagi yang belum kawin, sudah belum kawin, gonta-ganti pasangan. Tambah beban lagi. Beban betul. Dan untuk mungkin ini pesan dari saya, mohon maaf untuk orang teman-teman yang terkena HIV/AIDS, tetap semangat, tetap berpikir positif, jangan berpikir bahwa di dunia ini kalian hanya sendiri. Ya betul. Ada saya juga, ada Ketua Manpa juga. Ketua Manpa. Ya itu mungkin pembahasan kita tentang memperingati Hari AIDS sedunia. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Informasi yang sangat berguna, ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman yang menonton. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.